Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam damai sejahtera dari saya dan istri saya, bahkan kami sekeluarga berharap Bapak Ibu Saudara sekalian merasakan berkat yang akan kita nikmati bersama-sama di dalam pemberitaan firman season yang pertama pada hari ulang tahun pewahyuan yang ke-25, tepatnya tanggal 13 November tahun 2012 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya perlu saya sampaikan kepada saudara sekalian bahwasanya saya menggumuli pengajaran dari Alkitab Wahyu ini hampir 25 tahun. Selama 25 tahun saya terproses dengan sangat luar biasa. Duka cita, penderitaan, proses salib yang datang bertubi-tubi menghimpit, menghempaskan saya, seolah-olah pelayanan seperti mau hancur. Ancaman, pemenjaraan, maut setiap saat menghadang. Tetapi saya bersyukur sore hari ini saya mendapatkan rahmat, masih tetap hidup, dan saya mendapatkan kemurahan untuk berbicara di hadapan saudara di dalam konferensi berita kitab Wahyu ini. Suatu pertemuan para hamba Tuhan, para rohaniawan Kristen yang diselenggarakan oleh Lembaga Berita Kitab Wahyu Internasional. Dalam hal ini kami rindu memaparkan, memberitahukan hal-hal yang penting tentang pewahyuan Allah yang saya terima. Hal ini akan saya sampaikan kepada saudara selama beberapa season di tempat ini. Tema dari konferensi ini adalah rekrutmen anggota hierarki gereja organisme tubuh Kristus yang Esa dan Am sebagai utusan visioner dalam menyongsong panen raya pertengahan tahun 2015. Jadi kalau saya menyebutkan pertengahan tahun 2015 adalah saat dimulainya panen raya yang lamanya 7 tahun. Saudara, panen raya itu hanya terjadi di negeri yang ada Fir'aun yang bekerja sama dengan Yusuf. Saudara, Yusuf ini adalah gambaran hamba-hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus, dipenuhi karunia-karunia Roh Kudus, dipenuhi hikmat makrifat Allah. Hamba Tuhan yang intim dengan Tuhan, yang mampu menjawab semua masalahnya Fir'aun. Fir'aun adalah gambaran para raja, kaisar, presiden, para pejabat, jenderal, menteri, gubernur, bupati, dan sebagainya. Nah, saudaraku, ini akan saya sampaikan kepada saudara setahap demi setahap, ya, karena temanya adalah rekrutmen, jadi penjaringan, menjaring tokoh-tokoh yang nantinya layak dipakai Tuhan di dalam pembangunan bait Allah rohani, yaitu gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang Esa dan Am. Saudara, namun demikian perlu saya menyampaikan rasa syukur saya yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara saya, para hamba Tuhan sekalian yang sudah berfellowship, mengikuti, mendengarkan
pengajaran kitab Wahyu ini, saudara juga sudah berdoa, bergumul, bersyafaat, bahkan disertai puasa untuk terwujudnya tubuh Kristus yang esa, untuk terwujudnya konferensi ini. Saudara, Tuhan Yesus Kristus mendengar doa saudara-saudara yang telah bergumul bersama-sama kami, sehingga Dia membuka pintu bagi penyelenggaraan konferensi berita kitab Wahyu skala nasional yang dimulai malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja juga membuka pintu bagi saya untuk dapat berbicara tentang rahasia Kristus, rahasia Roh Kudus, seperti yang juga menjadi doanya Rasul Paulus. Kalau kita membaca di dalam surat Efesus pasal yang ke-1, saya minta tolong Saudara Pendeta Rusman Hasibuan, Magister Teologia, untuk membacakan Efesus pasal yang ke-1. Kita baca mulai ayat yang ke-15. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Iya, terus. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk Saudara, mengenal Dia dengan benar. kita perhatikan baik-baik. Ini doanya Rasul Paulus. Ya. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, dan Supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya. Terus, Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, ya terus, sesuai dengan kekuatan kuasanya, ya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara yang orang mati. dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan Mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. amin. Cukup dulu sampai di situ. Saudara, di sini kita membaca bagaimana Rasul Paulus bergumul, Rasul Paulus berjuang, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Efesus mengerti, memahami segala rahasia Allah, rahasia rencana Allah yang terkandung, yang semuanya ada di dalam Kristus. Jadi kalau kita ingin memahami rahasia rencana Allah pada akhir zaman, maka rahasia itu ada di dalam Kristus. Kristus atau Masehi, Mesias yang diurapi, Dia adalah Roh Kudus. Saudara, ini yang akan saya sampaikan kepada saudara, rahasia yang ada di dalam Kristus itu. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, kalau kita membaca ayat 22 dan 23, mari. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Sudah perhatikan ayat ini, segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ditulis ya, things, ya. And had put all things under his feet. Things dalam bahasa Greka pas. Yang artinya all. Semua berkat rohani, berkat jasmani yang kau butuhkan,
Pas dalam bahasa Greek itu artinya juga ya whatever, apapun yang kau perlukan, apapun yang kau perlukan, sarana prasarana untuk membangun tubuh Kristus. Whosoever, siapapun personil SDM yang profesional dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, whole dalam jumlah besar, lengkap, sempurna, Tuhan akan memberikan untuk kita yang mau bekerja bagi terwujudnya tubuh Kristus yang esa. Amin. Amin. Tuhan menyiapkan semua yang kita perlukan. Tuhan menyiapkan sarana prasarana apapun yang kita perlukan. Dan Tuhan mempersiapkan personil-personil yang siap bekerja. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Kalau Kristus itu kepala, maka kaki Kristus itu adalah tubuhnya. Tubuh Kristus adalah saudara dan saya. Amin. Amin. Tubuh Kristus adalah saudara. Di kaki Kristus, artinya pada tubuhnya itu ada segala sesuatu. Ada kemuliaan, ada kekayaan, ada kuasa. Ada segala hal yang diperlukan. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, Yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. ya jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kesempurnaan dari Kristus, dari tubuh Kristus, yang memenuhi semua. Dia sebagai kepala memenuhi semua. Dia sebagai kepala memberikan semua. Saudaraku, ini adalah kesatuan yang sempurna yang dirindukan Tuhan terjadi. Di dalam kesatuan yang sempurna itu ada kemuliaan yang luar biasa. Rahasia penyatuan tubuh Kristus hanya ada di dalam Kristus. Kalau sudah membaca ayat 20, semua itu dikerjakan, ayat 20, yang dikerjakannya Di dalam Kristus dengan membangkitkan Ya, Dia dari antara orang jadi, mati. semua yang kita baca mulai ayat 15 tadi dikerjakannya di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus, dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan Mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. nah saudara, ini rahasia penyatuan tubuh Kristus, menyatunya kepala dengan tubuhnya, itu ada dalam Kristus, ada dalam Roh Kudus. Ini satu hal yang perlu kita pahami. Nanti kita simak pelan-pelan. Saya akan membawa saudara untuk memasuki rencana Allah yang dahsyat. Untuk terwujudnya kesatuan gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa, Allah sangat bertanggung jawab. Allah telah mempersiapkan berkat-berkat rohani dan jasmani sejak zaman dulu. Berkat jasmani dan rohani di surga. Kita baca ayat yang ketiga. Ya, mari Kekayaan kita- orang-orang yang terpilih. Ya, terus Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita Ya. segala berkat rohani dalam surga. yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani, spiritual blessing. Kalau dalam bahasa Greek dituliskan sebagai pneumatikos. Berkat rohani itu pneumatikos. Yang artinya menunjuk satu berkat-berkat spiritual, berkat-berkat rohani. Urapan Roh Kudus, kuasa Allah yang dipinjamkan, hikmat makrifat yang dikaruniakan, kemuliaan hadirat Allah yang menyertai pelayanan kita, disertai things. Ya, makna pneumatikos tadi, satu spiritual, yang kedua things. Artinya segala sesuatu. Yang tadi saya katakan dalam bahasa Greka disebut sebagai pas, yang artinya semua. Apapun yang kita perlukan, siapapun yang kita perlukan,
always, selalu Tuhan sediakan. Amin. Tuhan sediakan untuk apa? Ayat 4 dibaca. Ayat 4 dibaca. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara dipilih Allah sejak dunia belum dijadikan. Amin. Amin. Jadi kita dipilih, kita diundang, kita dipanggil Tuhan. Saudara dihimpunkan di sini. Ini rencana Allah. Yang mengundang saudara Allah. Saya ini cuma hamba-hamba kecil. Saya ini cuma pelaksana apa yang menjadi kehendak Allah. Bahasa Jawanya saya ini babu. Tapi saudara diundang oleh Allah. Karena Allah memilih saudara. Sejak dunia belum dijadikan. Yeremia pasal 1 menuliskan. Allah sudah mengenal saudara sejak zaman purba. Di dalam kandungan orang tuamu sebelum kau dilahirkan. Yeremia pasal 1 menuliskan. Allah telah menguduskan saudara. Setelah saudara lahir. Saudara dilatih, dipersiapkan, dibajakan. Untuk dijadikan hamba-hamba kekasihnya. Kalau saya boleh menyebut istilahnya, menjadi budak rodi bait Allah. Karena bangsa kafir itu zaman Taurat bisa selamat kalau menghambakan diri di bait Allah. Itu zaman Taurat. Ya, ketika Yosua masuk Kanaan, semua bangsa kafir yang ada di Kanaan tidak ada yang selamat, terkecuali yang mau menghambakan diri menjadi budak rodi di bait Allah. Oleh sebab itu pantas kita mendapatkan predikat budak rodi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudaraku, di dalam Dia, Allah yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat dan di hadapannya. Sempurna. Supaya kita kudus dan sempurna. Sambil membagikan makalah saya minta tolong semua anggota paduan suara untuk membantu supaya cepat bisa dibagikan secara rata. Ini makalah yang akan saya sampaikan. Ada 2 makalah. Ini makalah ke-1. Besok akan saya berikan kepada saudara makalah yang kedua. Mari silahkan semua anggota paduan suara membantu supaya secepatnya menyebar, ya. Sambil saudara menerima makalah itu, ya, kita akan lanjutkan. Jadi tujuan, ya, pemilihan Allah atas diri saudara dengan segala berkat, ya, pneumatikos, berkat-berkat rohani dan berkat jasmani dengan segala wujudnya yang disiapkan untuk kita, itu dimaksudkan supaya terwujud kesatuan gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa. Seperti ayat 22 dan 23 tadi katakan, gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa dan am harus terwujud. Gereja yang kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan harus terwujud. Oleh sebab itu Allah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Ya, kita baca, ya, ayat yang ke-7 mulai sampai ayat yang ke-10. Perhatikan ayat 7 mulai. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat yang 8. dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, terus sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sudah perhatikan. Sebab Ia, Tuhan Yesus Kristus, telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, dalam Roh Kudus, sebagai persiapan kegenapan waktu
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan, di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, sudah baca tadi ayat 22 dan ayat 23. Kristus sebagai kepala, gereja yang bersatu, yang non-denominasi, gereja yang terikat dalam kesatuan oleh salib, di mana tembok-tembok perseteruan dihancurkan oleh salib, dihancurkan oleh darah Yesus, supaya setiap pihak yang berseteru menjadi satu. Amin. Amin. Kesatuan itu adalah karya Kristus. Saudara kasih Tuhan, bukan berarti organisasi tidak perlu. Salah. Selama kita hidup di dunia, organisasi perlu. Supaya ibadah kita tertib, pelayanan kita tertib. Karena kita hidup di negara hukum. Kita harus berafiliasi kepada satu badan hukum yang juga diakui oleh pemerintah. Sehingga bisa dibedakan satu sama lain. Tetapi organisasi tidak menjadi sebab timbulnya masalah. Amin. Di dalam tubuh Kristus, apapun doktrinmu, di dalam tubuh Kristus, apapun sistem yang kau anut, asal semua bersumber dari Alkitab, tidak menjadi penghalang untuk kita bersatu. Amin. Amin. Saya akan membuktikan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh satu pengajaran, untuk menjadi sidang pengantin perempuan Tuhan, itu hanya oleh satu pengajaran, itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi kalau saudara ingin menjadi sidang pengantin perempuan, saudara bisa memahami semua pengajaran. Amin. Amin. Bukan berarti, saudaraku, kita ini harus melebur. Tidak. Tubuh Kristus itu adalah majemuk variatif, terdiri dari persekutuan-persekutuan, komunitas Kristen, ya, sekte, denominasi, organisasi, yang di dalamnya ada suku, bahasa, kaum, bangsa, yang percaya kepada Yesus sebagai kepala gereja, yang dipersatukan dalam satu kesatuan yang kudus dan am. Am itu artinya umum. Di dalam kesatuan ini, masing-masing gereja mampu bersinergi, mampu berintegrasi. Berintegrasi itu bukan berarti membaur, mampu bersama-sama mewujudkan kesatuan yang sempurna, mampu bersinergi untuk bekerja sama, mampu berinteraksi, saling memberi aksi, saling memberi manfaat dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tubuh Kristus itu haruslah terbentuk, terwujud dari berbagai jabatan rohani, potensi rohani, terdiri dari berbagai organisasi apapun di muka bumi ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, yang percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah yang merupakan wahyu Allah. Amin. Ini wahyu Allah yang diterima oleh para nabi dan para rasul. Sumbernya satu, Allah. Pengantarannya satu, Roh Kudus. Penerimanya banyak. Para nabi dan rasul masing-masing dengan latar belakangnya. Latar belakang pendidikannya tinggi seperti Rasul Paulus, suratnya luar biasa. Latar belakangnya nelayan seperti Petrus, suratnya sangat polos, tapi penuh kuasa. Yang ditulis Nabi Hajai, Zakaria, yang ditulis Nabi Yesaya, yang ditulis saudaraku Nabi Musa. Sumbernya satu, tapi berbeda. Kitabnya berbeda, namanya berbeda, tapi satu. Terangkum dalam Alkitab. Ini tubuh Kristus. Amin. Amin. Nah, jadi mari kita jalan pelan-pelan.
Saudara jangan terburu kalau misalkan saudara tidak mengenal seseorang, kemudian cepat-cepat menilai, menghakimi dengan kata-kata sesat. Sesat. Amin. Amin. Oh, saya itu kenyang dihujat dengan kata sesat. Kenyang. Pendeta Paulus sesat, pendeta Paulus racun tikus, pendeta Paulus nabi palsu. Wah, pendeta Paulus udah segala macam. Mari kita lihat, apakah saya racun, apakah saya nabi palsu, apakah saya memberitakan sesuatu yang bukan dari firman Allah. Saudara, jadi untuk terwujudnya kesatuan gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa dan am, Allah sangat bertanggung jawab. Allah telah mempersiapkan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani di surga. Amin. Jadi kalau misi saudara adalah misi kerukunan, saudara tinggal menurunkan berkat itu. Amin. Tinggal menurunkan berkat itu. Saudaraku, Allah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, yaitu rahasia rencananya yang tersembunyi berabad-abad. Ayat 9 dan 10 tadi. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang semula yang telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saudara, jadi jelas sekali di sini rahasia rencana yang tersembunyi berabad-abad, di mana Allah rela memberitakan kepada kita. Kita semua yang hidup di dalam Kristus, yang hidup dalam Roh Kudus. Tentang apa? Tentang apa? Tentang kegenapan waktu. Coba kita baca ulang, ya, ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala sesuatu dan gereja adalah tubuhnya. Rahasia tentang kegenapan waktu untuk terwujudnya kesatuan ini Tuhan ungkapkan, Tuhan bukakan kepada kita. Saudara, gampangnya orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang rindu disatukan di dalam satu tubuh Kristus yang esa, yang dipenuhi Roh Kudus atau gereja tubuh Kristus akan mengerti tentang kegenapan waktu atau ketetapan masa. Amin. Oleh itu tadi saya katakan panen raya tahun 2015. Lihat saja, kita berjalan bersama-sama. Saya tidak mendiskreditkan saudara kita yang di Amerika. Berapa lama Amerika mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, pengangguran, premanisme. Banyak saudara-saudara saya yang di sana, di Amerika. Negara-negara di Eropa, ada 5 negara besar yang terlilit hutang luar negeri. Yunani, nyaris kolaps. Spanyol. Tingkat pengangguran terus meningkat, diperkirakan tahun depan akan lebih meningkat sampai 15%. Akibat krisis yang terjadi atas 5 negara di Eropa, ditambah Yunani, kemudian Spanyol, ya, Amerika, saudara, Jepang, Korea, Cina kalang kabut. Tapi Indonesia diperhatikan Tuhan. Amin. 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 Di sini ada saudara-saudara saya dari Brasil, ada saudara-saudara saya dari Nederland, ya, ada yang dari Kanada, ya, ada yang dari Filipina, ada yang dari PNG. Kita akan belajar bersama-sama. Apakah yang saya katakan ini bohong? Nanti kita lihat dalam Alkitab. Kalau Indonesia dipilih Allah, itu pantas. Riwayat Indonesia ini seperti riwayatnya Israel. Israel diperbudak di Mesir berapa tahun? Berapa? 400 tahun. Tuhan perintahkan Musa,
dikeluarkan Israel lewat padang belantara menuju Kanaan. Indonesia berapa tahun dijajah Belanda? Mohon maaf, saudara-saudaraku yang dari Belanda, saya tidak mengungkit masa lalu, tetapi ini sejarah. Dan sejarah itu tidak mungkin dilupakan. Berapa tahun? 350 tahun. Kalau Indonesia dipilih Tuhan, Israel dipilih Tuhan, Indonesia dipilih Tuhan, saudara yakin tidak? Yakin tidak? Tapi jangan hanya ngomong, harus kita buktikan. Saudara katakan ya, kalau saya berkata wahyu, saya menerima pernyataan Allah, tapi barometernya adalah Alkitab. Kalau di dalam Alkitab tidak ada, itu bohong. Amin. Oleh sebab itu saya harus membuktikan apakah betul Indonesia yang dipilih. Nanti pelan-pelan kita tampai, ya. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, gereja tubuh Kristus akan mengerti tentang kegenapan waktu, menyatunya sang kepala dengan tubuhnya. Bahasa gampangnya ngerti ketetapan masa. Apa benar? Ada ayat mengatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Amin. Betul, itu tidak salah Alkitab. Tapi kita pelajari, kita simak. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima, dibaca mulai ayat yang ke-1. Ya, mulai ayat yang ke-1. Berjaga-jaga. Ya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, Ya. tidak perlu dituliskan kepadamu. Nah, perhatikan, tetapi tentang zaman, ya, times atau bahasa Grekanya kronos, dan masa atau season, ya, bahasa Grekanya kairos, ya, tentang kronos dan kairos ini nggak perlu dituliskan kepadamu karena Kamu sendiri tahu benar-benar, ya, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Amin. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tapi dari sini berarti kita nggak ngerti dong. Lanjutkan dulu dibaca ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, semua damai dan aman, terus maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hampir ditimpa oleh sakit bersalin, Mereka pasti tidak akan luput. Nah, sekarang perhatikan ayat 4. Tetapi kamu, saudara-saudara, ya terus, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Amin. Lanjut, baca. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, dengan kata lain, kalau kita tidak hidup dalam kegelapan, hari Tuhan bagi kita tidak seperti pencuri. Amin. Amen. Berarti kita mengerti. Untuk orang yang hidup dalam gelap saja, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena Kamu semua adalah anak-anak terang dan Kamu adalah anak-anak siang. anak-anak terang dan anak siang. Amin. Amin. Oh, haleluya. Di kemuliaan untuk Tuhan. Kita anak terang. Terus baca. Terus dibaca. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, kita bukan orang-orang malam atau orang kegelapan. Sehingga hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Itu untuk orang yang hidup dalam gelap. Tapi untuk orang yang hidup di dalam terang, hari Tuhan itu tidak seperti pencuri. Oleh sebab itu kita perlu mengerti kegenapan masa, menyatunya Kristus sebagai kepala dan gereja tubuhnya menyatu. Itu sudah dipersiapkan Tuhan. Sejak zaman purbakala Tuhan itu sudah merencanakan itu. Kalau saya berbicara tentang ketetapan masa, tentunya kita tidak boleh melanggar etika surgawi, firman Allah. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 36. Matius 25 ayat 13. Ya, di sana dituliskan tentang apa namanya? Ya, coba dibaca saja Matius 24 ayat yang ke-36. Mari. Tetapi tentang hari dan saat itu, Nah, perhatikan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Sudah percaya ini? Amin. Sudah percaya? Kok bingung kan toh? Tadi katanya mengerti kegenapan masa, kok sekarang nggak boleh tahu, anak tidak, yang tahu cuma Bapa, ya, malaikat tidak.
Ini tertulis Matius 25 ayat 13, Markus 13 ayat 32. Ya, ini tidak akan kita ya langgar ketetapan ini. Kita tidak akan menyalahi firman ini. Di sini dituliskan tentang hari dan saat dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian hari dan ketikanya bahasa Indonesia terjemahan lama. Kalau dalam bahasa Jawa dinane lan wayahe LAI tahun 61. Dalam bahasa Inggris King James Version tuliskan day and hour. Day and hour. Sedangkan kalau kita membaca di dalam bahasa Greka, peridetes, hemeras ekenes kaites horas, audis ouden, oude hoi angeloi ton kuranon ai mi ho pater momanos. Peridetes, tes hemeras itu artinya the day, hemeras, the day. Ya, ekenes kaites horas. Horas itu bukan horasnya Batak loh ya. Horas, hora di sini ini bicara tentang hour, jam. Jadi hemeras, the time space between dawn and dark. Ya, hemeras itu adalah hitungan waktu antara gelap dan terang, artinya sehari semalam. Ya, the whole 24 hours. 24 jam, sedangkan horas yang dalam bahasa Inggris hour itu menunjuk short time, moment. Jadi saat itu detik kalau bahasa Melayunya. Saat dia melempar batu, bes, cuman beberapa detik. Saat dia terjatuh, masa terjatuh berjam-jam, berarti terjatuh duduk. Jadi hemeras itu hari, yang artinya satu hari itu 24 jam, horas itu artinya waktu yang lebih pendek, bisa dikatakan detik-detik. Itu yang tidak boleh kita ketahui. Amin. But of that day and hour no man, no, not the angel of heaven, but my Father only. Jadi tidak boleh. Ini tidak boleh, dan saya tidak akan mengatakan ini, tetapi saya akan berbicara tentang Kronos dan Kairos, time and season, tahun-tahun kedatangan Tuhan. Itu yang kita akan selidiki, kegenapan waktu. Katakan kita mau ditunangkan dengan Kristus sebagai kepala gereja. Dari pertunangan kita akan masuk pernikahan. Masakan orang yang mau masuk nikah tidak ngerti waktunya. Aneh tidak? Aneh kan? Coba. Kalau sudah punya anak mau menikah, kalau masih pacaran ya masih jauh. Belum. Kalau ditanya kapan nikahnya? Belum ada ketentuan. Mungkin tahun depan. Iya toh? Tapi setelah dilamar, bertunangan, jadian, katanya anak muda. Jadian, maka dibicarakan di situ kapan menikah. Oh, tanggal sekian, bulan sekian. Lebih jelas. Ya toh? Enggak ada orang mau menikah enggak ngerti waktu itu. Kalau tubuh Kristus itu mempelai perempuan atau pengantin perempuan mempelai anak domba, seperti yang tulis Wahyu 21 ayat 9, mempelai perempuan, pengantin perempuan mempelai anak domba. Mau masuk pernikahan, dia pasti tahu waktu. Nanti kalau kita enggak ngerti waktu seperti 5 darah bodoh. Ya, nah saudaraku, jadi hal ini tidak akan kita ungkap tentang hemeras dan horas tadi. Tetapi kita lihat menjelang penyalipannya Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman. Matius 24 ini kan menjelang penyalipan Tuhan. Tuhan berbicara tentang akhir zaman, tentang perumpamaan pohon ara,
Ketika carangnya mulai melembut dan mulai bertunas, maka musim panas tiba. Itu adalah ambang pintu kedatangan anak manusia. Nah, kita nanti akan lihat apa makna kata-kata itu. Di sini juga dituliskan tentang hari dan jam. Kamu tidak boleh tahu. Suatu saat, saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan mati di salib, bangkit dan sebelum kembali ke surga, sempat murid-muridnya bertanya. Murid-muridnya itu bertanya, ya, kapan saat kerajaanmu itu dipulihkan? Apa Tuhan menjawab? Tidak. Kalau kita membaca Matius pasal 24 ini, ketika Tuhan itu menjelang disalib, Tuhan itu gencar berbicara tentang kedatangan anak manusia, tentang akhir zaman. Bahkan tentang kedatangannya itu diungkapkan berkali-kali. Dia juga menggunakan perumpamaan tentang pohon ara tadi yang saya katakan, ketika pohon itu mulai melembut dan bertunas, itu tanda-tandanya. Kedatangan anak manusia itu sudah di ambang pintu, tetapi Yesus melarang bicara soal hari dan jam kedatangannya. Kalau saya membaca dalam Kisah Rasul pasal 1, para murid itu terus berpikir tentang apa yang diucapkan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Saat Israel dipulihkan, saat kedatangan anak manusia, itu menjadi pemikiran para murid sampai tercetus satu pertanyaan. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-1. Kita baca ayat yang ke-6 mulai. Ayat yang ke-6 mulai. Yesus terangkat ke surga. Ya, terus? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya pemulihan kerajaan seperti yang dijanjikan pada Raja Daud, bahwa dari keturunanmu nanti kerajaannya kekal selamanya. Itu kapan dimulainya? Ini menunjuk kepada kedatangan anak manusia. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan atas sekalian Tuhan, dan mempelai pria surga. Yang ditulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kalau saya membaca Wahyu pasal 19 itu seterusnya, ya, ayat 10, 11 dan selanjutnya, kedatangan Tuhan itu dituliskan, dia Raja di atas segala raja, Tuhan atas sekalian Tuhan. Nah di sini para murid terus berpikir dan bertanya. Nah, saudaraku, sehingga ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus mau kembali ke surga, mereka bertanya tentang saat pemulihan Israel. Artinya tentang saat kedatangan anak manusia untuk memulihkan Israel itu. Ayat 6 yang kita baca tadi. Ayat 7 jawabnya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Nah, engkau tidak perlu mengetahui masa, times atau kronos, dan waktu atau season, kairos. Kau tidak perlu tahu tentang masa dan waktunya, kronos dan kairos ini. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Menurut kuasanya. Menurut kuasanya. Jadi mengenai waktu, time and season, kronos and kairos tadi, itu ditetapkan oleh Bapa menurut kuasanya. Amin? Amin. Baca ayat bawahnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Lah ini. Amin. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Mengenai masa dan waktu itu ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Itu kamu tidak perlu tahu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dengan kata lain, seperti tadi yang saya telah sampaikan pada saudara tadi dalam Efesus pasal 1 tadi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau kamu hidup dalam Roh Kudus, kamu pasti mengerti tentang kegenapan waktu ini. Amin? Amin? Bahasanya seperti itu.
Tapi karena ini Alkitab itu apokalipsis, rahasia di balik tirai, maka tirai yang menjadi selubung itu harus disobek. Yang menjadi tirai penghambat antara kita dengan Allah itu apa? Ini daging kita ini, dengan segala hawa nafsu. Ini harus dirobek, disalibkan, dimatikan. Lewat bergumul, berdoa, berpuasa, sembahyang, mendekatkan diri pada Tuhan, mohon petunjuk Tuhan. Berdoa, berpuasa, berdoa, berpuasa. Saya belajar berdoa, berpuasa kepada guru saya, almarhum Bapak Pendeta Ishak Leo Lewi Santoso, di Jalan Arjuna 90. Saya berdoa setiap hari, 5 jam. Ketika saya menjelang lulus, saya disuruh puasa, saya puasa 7 hari di lantai 5. Tidak makan, tidak minum, sampai akhirnya beliau katakan, ada pernyataan Allah dari kamu. Sepertinya saya diutus ke Jogja, Om, saya bilang begitu. Tepat, kamu berangkat ke Jogja. Itu almarhum Om Ishak Leo. Dalam pengajaran saya banyak belajar dari guru-guru. Gembala saya almarhum Bapak Pendeta Injuwono. Saya murid Johor, program khusus. Bertahun-tahun saya belajar dari murid-murid almarhum Bapak Pendeta M.P. Kan Gesel yang tidak terkenal, artinya murid tidak terkenal, yang juga semuanya sudah almarhum. Saya mendapatkan banyak petunjuk-petunjuk, buku-buku dan pengajaran-pengajaran. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi karena bicara tentang waktu, itu tidak bisa kita lakukan, kita pahami dengan otak, dengan akal. Terkecuali daging ini dirobek, tirai itu dirobek, maka Shekinah glory, kemuliaan Allah itu akan memancar. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini erat kaitannya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi waktu yang ditetapkan Bapa itu kamu tidak akan pernah tahu, karena itu ditetapkan menurut kuasanya. Namun kalau kamu menerima kuasa, yaitu Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan tahu waktu. Amin? Amin? Jadi gampangnya seperti itu. Kenapa? Kok perlu Roh Kudus untuk mengerti waktu? Kenapa perlu Roh Kudus untuk memahami waktu? Saudara kasih Tuhan, mari kita baca 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 mulai. Ayat yang ke-6. Hikmat yang benar. Ya. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Memberitakan hikmat, ya, wisdom, bahasa Inggrisnya itu Sophia, bahasa Grekanya. Ini berbicara tentang kearifan, kemampuan untuk mengurai, menganalisa, menyelidik, meneliti, menyelesaikan masalah. Terus, ya, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, ya, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, hikmat itu sudah disediakan Allah untuk kemuliaan kita. Seperti Salomo yang mendapat hikmat dan makrifat Allah, dia bisa membangun bait Allah yang termegah dalam waktu 7 tahun. Untuk membangun tubuh Kristus ini juga perlu hikmat dan makrifat Allah. Ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua, yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Nah, hikmat makrifat itu merupakan manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Kalau kita hidup dalam Roh Kudus, otomatis hikmat, ya, wisdom atau Sophia, sedangkan makrifat itu understanding atau knowledge, ya, knowledge
atau logos, gnoseos, ilmu pengetahuan Allah. Bicara tentang makrifat itu lebih fokus kepada the power of God, kekuatan Allah yang mampu mencipta, yang mampu mengadakan, yang mampu menghancurkan benteng-benteng musuh. Ya, saudara, ini semua disediakan untuk kita. Kalau kita hidup dalam Roh Kudus, kalau kita menerima kuasa untuk mengerti masa. Kenapa? Kaitannya, baca ayat 10 ini, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Nah, jadi kalau hidup ini hidup dalam Roh Kudus itu menyelidik segala sesuatu. Terus bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Amin. Amin. Jadi kalau kita hidup dalam Roh Kudus itu menyelidik. Kenapa? Amsal Sulaiman pasal 25 ayat 2 mengatakan, kemuliaan Allah adalah menyembunyikan rahasianya. Kemuliaan raja menyelidik rahasia yang disembunyikan Allah. Amin. Amin. Siapa raja? Gembala. Kenapa? Tuhan Yesus sebagai raja, dia adalah gembala. Daud sebagai raja, dia juga gembala Israel. Yesus tampil dalam keempat aspek pribadinya dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius memandang sisi bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Sedangkan Markus memandang Tuhan Yesus sebagai hamba. Injil Lukas memandang Yesus sebagai anak manusia. Dan Injil Yohanes memandang Yesus sebagai anak Allah. Sudut pandang yang tampaknya berbeda tetapi satu sebenarnya. Dia adalah raja, dia adalah hamba, dia adalah seorang gembala. Hamba Tuhan itu disebut gembala, disebut juga malaikat sidang. Penampilan Tuhan Yesus sebagai raja, dia juga gembala. Perumpamaan dalam Injil Matius pasal 25. Ketika anak manusia datang, dia akan memisahkan kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Seperti gembala yang memisahkan kambing dan domba, sebagai raja dia gembala. Kemuliaan seorang gembala, seorang hamba Tuhan, seorang raja, gembala adalah menyelidik rahasia yang tersembunyi di dalam diri Allah. Dengan cara apa? Hidup dipenuhkan Roh Kudus. Jadi dengan penuh Roh Kudus, maka kita bisa menyelidik apa yang disembunyikan Allah. Dan Allah memang menyatakan, tetapi tentunya tidak semudah yang kita bayangkan untuk memahami rencana Allah ini. Karena Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu menuliskan melalui Roh Kudus. Jadi untuk memahami isi Alkitab ini juga perlu Roh Kudus. Memahami isi Alkitab berarti memahami semua rencana Allah. Saudara, tanggal 13 November tahun 87 tepatnya 25 tahun yang lalu, saya menerima pernyataan Allah. Satu pemahyuan tentang pengajaran akhir zaman, tentang pembangunan tubuh Kristus dan sebagainya. Bukan semudah yang sudah bayangkan. Karena saya rindu menyelidik. Saya rindu berdoa, berpuasa. Mulai tidak makan, tidak minum 3 hari. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur 5 hari. 7 hari, meningkat 10 hari, 21 hari, sampai akhirnya 40 hari. Saat itu kondisi saya sudah parah, saya mengalami dehidrasi, kehabisan cairan, suhu badan tidak stabil karena terjadi peradangan. Semua keluarga saya mengatakan saya harus berbuka. Tapi saya ditopang istri saya dikuatkan istri saya. Kalau papi masih kuat diteruskan, kalau tidak berbuka, saya masih kuat. Menjelang hari yang ke-40, saya dijemput. Karena saya sudah sakit sekarat, saya tidak bisa tidur, bisanya cuma duduk di kursi. Kemudian saya dijemput seperti 3 orang.
yang saya anggap penuh kemuliaan. Dalam pandangan saya sepertinya berjubah putih, saya suruh bersuci diri, berpakaian yang rapi. Saya hanya sampaikan itu sama istri saya ingin mandi, tapi saya hanya dibaslap. Kemudian saya diganti baju putih, kemudian saya pergi. Dan saat saya pergi, istri saya menyatakan saya mati. Mulai jam 10:30 malam sampai pagi jam 7:30 pagi. Tua-tua jemaat sudah rapat merundingkan untuk pemakaman dan sebagainya. Tapi ternyata saya tidak mati. Saya mendapat petunjuk Tuhan tentang banyak hal, tentang rencananya yang ajaib. Sampai akhirnya saya kembali, saya hidup. Sejak saat itu saya menyampaikan pemberitaan kitab Wahyu. Saudaraku, apa yang saya terima itu saya sampaikan pada gembala saya di Surabaya, almarhum Bapak Pendeta Injuwono. Beliau hanya berkata, kalau apa yang kau terima dari Tuhan, maka dia akan bersifat permanen dan bertumbuh, berkembang sesuai rencananya. Dengan catatan, kamu akan banyak menanggung proses salib. Kamu akan dihimpit kesukaran, kamu akan ditelanjangi, kamu akan mengalami siksaan, kelaparan, aniaya dan sebagainya. Pedang akan mengancam jiwamu. Tapi kalau ini datang dari Tuhan, kamu pasti diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Dia tidak mengatakan ini sesat atau ini benar, tidak. Hanya berkata seperti itu. Akhirnya mulai saya beritakan, sampai sekarang 25 tahun. Ada 4 hal yang saya terima. 4 hal. Di mana ya saya harus? Wah, jauh sekali ini. Ini benderanya nutupi saya, Mas. Saudara, ada 4 perkara yang saya terima dari Tuhan. Saudara baca itu pada layar screen itu karena tempat jauh sekali. Ya, di sebelah sini juga ada, sebelah sini. 4 perkara tersebut, ya, kalau bisa layar di belakang saya ini dibuat. Nah, terima kasih. Ya, kalau bisa slide show saya dituangkan di sini, saya akan lebih berterima kasih kalau bisa. Tapi besok saja ya. Jadi pengajaran kitab Wahyu, yang maksud kitab Wahyu adalah 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Pengajaran kitab Wahyu yang saya terima dari Tuhan itu tentang akhir zaman meliputi 4 hal. 1, sasaran pokok, sasaran utama tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, untuk menjemput gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang Esa dan Am, yang disebut sidang pengantin perempuan mempelai anak domba Allah, yang juga disebut sebagai bait Allah rohani atau kerajaan surga di bumi. Ini sasaran pokok kedatangannya. Tubuh Kristus harus terwujud. Serigala punya lubang, burung punya sarang. Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Amin. Itu keluhan Tuhan. Kemudian yang kedua, untuk terwujudnya bait Allah rohani, gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang Esa dan Am. Am artinya umum. Am artinya untuk orang Kristen mana saja. Orang Kristen dari mana saja, dari suku, bahasa, kaum apa saja. Dari sekte, denominasi, organisasi, suku, bahasa, kaum, bangsa, apa saja. Asal percaya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, Tuhan atas kalian Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia boleh masuk tubuh Kristus yang Esa dan Am. Saudara kasih Tuhan, gereja tubuh Kristus yang Am ini adalah gereja yang bersatu. Disatukan oleh kuasa darah anak domba Allah, disatukan oleh kuasa salib. Bukan manusia yang mempersatukan. Kalau saya menyampaikan berita pembantu Kristus, bukan saya.
Pemersatu tubuh Kristus. Saya ini cuman babu yang menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Saya hanya menyampaikan rencana Allah. Tubuh Kristus yang Esa dan Am ini harus terwujud. Untuk mewujudkan, karena ini majemuk tubuh Kristus ini terdiri dari berbagai suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Pengantin perempuan, mempelai perempuan ini majemuk. Maka nggak bisa tubuh Kristus dibangun oleh satu organisasi. Sebesar apapun organisasimu, berapa juta jumlah jemaatmu, kamu tidak mampu mewujudkan tubuh Kristus itu sendiri. Amin. Jadi saudara jangan mengatakan, kalau tidak pengajaran saya nggak bisa jadi pengantin. Jangan berkata begitu. Salah besar. Berarti saudara belum mengerti tabernakel. Tabernakel itu dari pintu gerbang sampai halaman pintu kemah, ruang suci, pintu tirai, ruang maha suci harus utuh. Tidak boleh berkurang secuil pun. Amin. Kalau berkurang, imam yang melayani mati dibunuh Tuhan. Di dalam tabernakel itu terkandung banyak pengajaran. Yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Menyatu dalam satu kesatuan yang sempurna. Itu tubuh Kristus. Saya tidak bisa mengatakan, kalau tidak berita kitab Wahyu, saudara tidak jadi mempelai. Saya tidak berani. Justru saya mengundang saudara sekian ratus organisasi. Setiap organisasi pasti punya sistem. Amin? Amin? Tubuh Kristus itu berbeda sistem, tetapi mampu berintegrasi. Berintegrasi itu bersama-sama, menjadi satu, membentuk kesatuan yang utuh dan sempurna, itu namanya berintegrasi. Mampu bersinergi. Bersinergi itu artinya bekerja bersama-sama, bahu-membahu. Mampu berinteraksi, saling memberi faedah, dan mampu berkomunikasi dengan komunikasi yang sejati. Itu baru disebut tubuh Kristus. Amin. Kalau ada komunikasi nggak akan ada salah paham. Amin. Kalau ada komunikasi nggak akan salah paham. Tanpa komunikasi bisa miss. Makanya komunikasi diplesetkan sama pakar-pakar manajemen. Kon muni, kowe tak kasih. Amin. Jadi kalau sudah tidak ngomong lah, saudara datang ke tempat saya mau apa? Cuman diem saja, klecam. Kamu tuh mau apa? Sejak pagi sampai sore di sini cuman guyang-guyu. Ya toh? Lah, tapi kalau dia muni, bicara, ada komunikasi. Saya kasih. Apa tuh kamu? Oh saya sakit, Romo minta didoakan. Lah, saya doakan. Oh Romo banpit. Ban motor saya pecah, nah saya bantu, tak kompak ke. Ya, saudara, saya pompakan. Ya, kalau saya punya uang ya saya belikan baru. Iya toh. Nah saudara kasih Tuhan. Jadi ada komunikasi sejati. Walaupun berbeda sistem, berbeda doktrin itu tidak masalah. Di sini kita tidak bicara tentang perbedaan. Amin. Yang penting menyatu, amin. Tidak usah, aku benar, kamu salah, aku benar, tidak usah. Hakim yang membenarkan itu Allah. Jalan bersama-sama, semakin mendekat Allah, Allah itu sumber terang, maka semua akan diterangi, amin. Sesuatu yang salah nanti akan dibenarkan oleh Allah. Bukan kita yang menghakimi. Ini tubuh Kristus, oleh sebab itu untuk membangun bait Allah rohani, tubuh Kristus itu perlu SDM, sumber daya manusia rohani. Sumber daya manusia rohani ini adalah tim pelaksana keputusan Allah. Apa yang diputuskan Allah pada akhir zaman? Membangun bait Allah rohani, membangun tubuh Kristus yang Esa dan Am. Ini kendaraan untuk mencapai surga yang kekal, amin. Kalau saudara ingin masuk tubuh Kristus yang Esa dan Am,
itu adalah keselamatan sempurna, hidup sampai Tuhan datang. Karena saat kedatangannya sudah tidak lama. Besok kita akan pelajari dari firman Allah ini bersama-sama. Nah, SDM, sumber daya manusia, ini harus ada, direkrut, dijaring dari berbagai organisasi, denominasi, sekte, persekutuan doa, komunitas Kristen, dijaring mulai dari imam-imam, penatua, majelis, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan dengan berbagai jabatannya. Ada 9 jabatan yang dituliskan Rasul Paulus. Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru Injil. Efesus pasal 4, ya, ayat 11 dan 12. Tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 28 sampai ayat 30 disebutkan, ditambahkan para pelayan, imam-imam, para ketua atau penatua, orang-orang yang membuat mujizat dan menyembuhkan, dan orang-orang yang berbahasa roh dan menerjemahkan bahasa roh. Jadi ada 9 jabatan. Semuanya untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Jadi tidak bisa membangun tubuh Kristus itu dilakukan oleh satu jabatan penginjil sendiri, gembala sendiri. Gembala, penginjil, nabi, rasul harus menyatu. Amin. Dari manapun saudara, organisasimu apa, doktrinmu apa, enggak usah bicarakan perbedaan. Kalau kita bicara tentang perbedaan, pasti berkelahi. Betul tidak? Tapi kalau kita bicara tentang kesatuan, nah yang penting jalan bareng, hidup bersama-sama menuju kepada satu sasaran. Hidup benar, suci, kudus, dan sempurna. Masalah benar atau salah, itu nanti apa kata Tuhan. Amin. Dia itu hakim yang maha dahsyat, maha adil. Nah, tim ini direkrut dari Indonesia, itu jumlahnya 341. Kok bisa? Ya ada hitungannya. Alkitab menghitung, besok saya tunjukkan. Dari mancanegara 227, 341 kuota atau quorum. Ini sama dengan 60% dari total 568 personil yang masuk hierarki atau panitia pelaksana pembangunan tubuh Kristus dari seluruh muka bumi. Kenapa Indonesia mendapat jatah 60%? Itu juga ada ayatnya. Amin. Amin. Karena Indonesia itu dipilih Tuhan. Jadi kalau saya bangga dengan Indonesia, saya tampilkan song leader, singer, semuanya, bahkan baju saya, pakaian saya serba merah putih. Saya bangga di negeri Indonesia ini. Amin. Kalau ada orang Indonesia yang elek-elek Indonesia itu kebacut, tidak punya jiwa nasionalisme. Amin. Amin. Apapun yang terjadi di Indonesia, kalau nanti Yusuf itu sudah muncul, Indonesia panen raya. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh, haleluya. Siapa Yusuf? Siapa Yusuf? Untuk jadi Yusuf yang nasihatnya itu mandi, bahasa Jawanya. Nasihatnya itu didengarkan oleh Firaun. Perlu pergumulan. Yusuf itu bertapa 13 tahun. Sejak umurnya 17 terproses, umur 30 tahun dilantik oleh Firaun. Lama prosesnya 13 tahun. Saya anggap bahasa saya bertapa. Bertapa kenapa? Karena disekolahkan sama Tuhan. Sekolah pertama dimusuhi sama kakak-kakaknya, gembala-gembala senior. Betul, Yusuf ini kan muda, anak nomor berapa? 11. Kakak-kakaknya gembala senior ini marah sama Yusuf, karena Yusuf dikasih sama Yakub. Yakub itu gambar Roh Kudus. Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Abraham, Ishak, Yakub. Jadi Yakub itu gambar, Yakub itu membuatkan jubah yang indah untuk Yusuf. Wah, kakak-kakaknya semakin cemburu, iri, marah. Yusuf itu orang yang banyak mimpi melihat
11 mayang gandum yang terikat sujud sama gandumnya dia. Ceritakan kakak-kakaknya semakin benci. Masa aku disembah sujud sama kamu? Mimpi lagi melihat 11 bintang matahari dan bulan sujud di depannya. Semakin marah lagi. Ini sekolah pertamanya, mempelajari ilmu yang namanya marahologi. Amin. Logi, logos. Jadi dia menerima kemarahan dari kakak-kakaknya. Terus lulus di sini, sekolahnya naik lagi. Dicemplung dimasukkan di sumur. Ini sekolah kedua, agak berat. Karena saking beratnya dia nangis, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan aku mati? Ternyata ada pertolongan Tuhan. Diambil sama kakak-kakaknya lewat usul Yehuda. Nah, Yusuf lulus sekolah di sini. Di dalam sumur, jangan berkata sumurologi, jangan. Ya, itu sekolah di sumur. Dan itu seterusnya sampai di Mesir, sekolahnya itu bertahap. Sampai dia belajar ilmu strategi, ilmu administrasi negara, belajar ilmu hukum, dia belajar ilmu manajemen. Wah, apa saja dipelajari? Belajarnya di penjara bawah tanah, liang tutupan. Sebab apa? Yang di penjara di sana itu pejabat kerajaan yang korupsi semua. Termasuk juru minuman sama juru makan. Lah karena belajar di situ dia menjadi tamping. Tamping itu kalau di penjara gitu orang yang bebas kemana-mana, ya mengawasi tahanan lainnya. Nah setelah lulus dari sini baru dilantik sama Fir'aun. Amin? Berat tuh. Saudara mau jadi Yusuf? Masih berani jadi Yusuf? Jangan-jangan amin kalau enaknya saja. Nanti kalau sengsara aku pulang kampung. Jangan. Saya punya murid banyak sekali. Saat penerimaan pertama, satu angkatan itu 86 orang satu kelas. Setelah diproses 3 bulan, tinggal 60 orang. Sampai lulus lagi diproses tinggal 40 orang. 86 tinggal 40, jadi cuma 50%. Saudara, proses salib itu namanya. Jadi SDM yang direkrut Allah itu harus masuk dalam satu sistem yang disebut hierarki atau struktur organisme tubuh Kristus yang Esa dan Am. Hierarki ini terdiri dari 568 personil. Ini harus terwujud sebelum pertengahan tahun 2015. Karena 2015 sudah panen raya. Yusufnya sudah muncul nanti. Kalau di Indonesia Yusufnya ya RI1. Amin? Amin? RI1 yang bagaimana? Saya punya 5 kriteria untuk RI1 ini. Yusuf itu saya banyak ditanya sama pejabat di Jakarta sana. Gimana Romo, gimana Romo, gimana Romo, gimana? Ya saya katakan, laki atau perempuan? Wah kalau itu sudah terlalu jauh saya bilang, ya ini saja dulu. Ada 5 kriteria. Nanti tahun 2014, set masuk tes case-nya 1 tahun. 1 tahun dia berhasil, tahun 2015 Indonesia panen raya. Nanti investor-investor dari luar negeri, dari mana saja akan lari ke Indonesia semua. Amin? Indonesia nanti kaya raya. Papua itu nanti akan, wah emasnya di gunung-gunung itu nanti akan digali, ditambang. Amin? Papua untuk Papua, Papua untuk Indonesia, Papua untuk bangsa. Amin? Ini saya sampaikan bulan Agustus 2010 ketika saya melayani Papua. Ya temanya membuka gerbang timur Papua. Oleh sebab itu apapun yang terjadi kalau Papua tetap menjadi kesatuan dalam NKRI, Papua pasti panen raya. Amin. Amin. Pasti panen raya. Papua ini kayak Ratna Mutu Manikam, perhiasan yang terbungkus salju beku. Sekarang belum tergali potensi itu. Kenapa? Yusuf Papua belum muncul. Nanti kalau Yusuf Papua muncul, betul-betul Yusuf sejati, Yusuf yang murni, Papua akan dahsyat luar biasa.
Kekayaannya akan melimpah. Amin. Apa cuman Papua saja? NTT juga di sana banyak emas. Amin. Di NTT, kalau saudara orang NTT, di daerahmu itu banyak emas yang tersembunyi di bawah tanah. Amin. Sudah tahu enggak? Tahu enggak yang dari Kupang, NTE, dari Soe? Oh, saudara, banyak investor yang ngincer tempatmu itu. Ya, saya pernah pelayanan di sana. Ya, saya tidak melihat dengan mata jasmani ini saja. Kalau saya melihat dengan mata jasmani itu tidak bisa melihat sesuatu yang di balik tembok ini sudah tidak tampak. Tapi manusia itu punya badan, jiwa dan roh, punya panca indera jiwa, panca indera roh. Amin. Oleh sebab itu baru disebut orang rohani. Kalau dia punya panca indera jiwa, panca indera roh, dia bisa melihat sesuatu yang terkubur di dalam tanah. Kamu bisa melihat emasnya Papua di mana. Saya pernah berkata di sekitar Danau Sentani itu banyak emas. Kenapa orang cari emas jauh-jauh ke gunung? Yang di dekat Danau Sentani saja banyak. Amin. Saudara yang dari Papua, sudah percaya tidak? Oh, banyak di sana. Nah, sudah kasih Tuhan. Jadi SDM sumber daya manusia itu terwujud sebelum tahun 2015. Kemudian yang ketiga, ketetapan masa atau times atau kronos, waktu atau season atau kairos, bukan hemeras ya atau horas, hari dan jam, tetapi time and season yang saya maksudkan. Ini harus dipahami. Kenapa? Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8 tuliskan, bagi segala pekerjaan di kolong langit ini ada waktunya. Amin. Ada waktunya. Membangun tubuh Kristus itu ada waktunya. Gereja Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 mengatakan dipertunangkan dengan seorang pria, mempelai pria sejati yaitu Kristus. Dipertunangkan itu juga ada masanya. Masa dipertunangkan tidak ada masanya? Saya tanya, kalau sudah orang tua punya anak gadis, ya, kemudian mengikat pranikah, deal janji kasih sama cowok, bahasa gaulnya, sama pemuda, 15 tahun pacaran, enggak dilamar-lamar. Kira-kira sebagai orang tua gimana saudara? Tanya enggak? Mas Bey, misalkan orang Jawa ini, kapan anakku dilamar? Kalau pemuda itu menjawab, aduh belum tahu Pak, masih belum tentu. Kira-kira sebagai orang tua sikap Bapak terhadap anak ini kira-kira gimana? Tambah lagi pacaran 10 tahun lagi, selawe tahun genap pacaran. Sampai putih rambutmu. Aku akan begitu. Ini namanya sesuatu yang tidak pasti. Bagi segala sesuatu di kolong langit itu ada waktunya. Kamu akan mengerti waktu kalau kamu menerima kuasa. Yaitu menerima Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu menyelidik segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Allah. Dan kamu adalah anak-anak terang. Amin. Nah saudaraku, jadi jelas Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 22 tentang kedatangan Tuhan itu diungkapkan berulang kali. Dalam surat-suratnya Rasul Paulus juga diungkapkan berkali-kali tentang ketetapan masa. Sasaran pokok tubuh Kristus, bait Allah rohani. SDM-nya ada. Waktu yang ditetapkan sesuai kegenapan waktu yang direncanakan Allah. Efesus pasal 1 ayat 9 dan 10. Maka diperlukan sumber daya lain. Melengkapi tokoh-tokoh yang masuk hierarki. Katakan predikatnya jangan tokoh, kalau tokoh itu terlalu wah hebat. Sebut saja tokoh anti fasilitas. Amin. Kenapa tokoh anti fasilitas? Yesus adalah tokoh anti fasilitas. Amin. Betul tidak? Dia itu raja, di atas segala raja, Tuhan atas sekalian Tuhan. Dia itu punya semuanya. Predikatnya, atributnya, wah segudang. Tapi dia mengosongkan diri. No reputation. Mengosongkan diri turun ke bumi, menjadi manusia, bahkan menjadi dulos, hamba.
melayani taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Jadi saudaraku, sumber daya lain itu perlu untuk tokoh-tokoh anti fasilitas. Artinya kalau tokoh anti fasilitas itu gaya hidupnya, model hidupnya seperti Yesus, punya tapi enggak punya tapi punya banyak. Punya, rela dikosongkan, diisi sama Tuhan, dikosongkan lagi siap. Karena sadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang dititipi Tuhan. Amin? Amin? Kita itu cuma dititipi oleh Tuhan. Nah, Tuhan akan melengkapi kita dengan segala sarana dan prasarana untuk membangun bait Allah rohani. Pneumatikos, itu berkat rohani. Berkat rohani itu apa? Urapan Roh Kudus, kuasa Allah yang dipinjamkan, hikmat makrifat yang dipinjamkan, menimbang roh yang luasnya, hikmatnya luasnya seperti hamparan pasir di tepi samudera. 1 Raja-Raja 4 dituliskan demikian untuk Salomo. Ya, kemudian kemuliaan Allah harus menyertai pelayanan tokoh-tokoh anti fasilitas atau budak-budak rodi yang namanya masuk hierarki tadi. Kemuliaan Allah, hormat, pujian, kekayaan jasmani, berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nabi Musa dalam Ulangan pasal 1 menuliskan, 1000 kali lipat aku tambahkan kepadamu. Ini untuk orang yang mau bekerja dalam pembangunan tubuh Kristus. Allah menyediakan berkat rohani dan berkat jasmani. Nah saudaraku, jadi 4 hal ini yang Tuhan percayakan pada saya akan sampaikan kepada saudara. Perihal pembangunan bait Allah misalkan, sebagai gereja organisme tubuh Kristus yang esa dan am, atau yang disebut sidang pengantin perempuan mempelai anak domba. Kalau sudah membaca Injil Yohanes tentang doa syafaatnya Tuhan Yesus, saudaraku, sewaktu Tuhan Yesus selesai perjamuan suci terakhir dan sebelum ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menaikkan syafaat tentang pembangunan gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa dan am. Kerinduan Tuhan Yesus Kristus adalah supaya gerejanya itu menjadi satu dalam kesatuan yang sempurna. Sama seperti Bapa dan Yesus satu. Maka kita pun satu. Coba kita baca itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 dibaca ayat yang ke-19 mulai. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Ya, terus supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, terus ayat ini hampir sama dengan Efesus pasal 1 tadi. Tujuan berkat pneumatikos tadi, rohani dan jasmani itu supaya kita mengalami pengudusan yang sempurna, tidak bercacat celah. Tuhan juga selalu mendoakan supaya kita ini, saudaraku, mengalami pengudusan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Terus supaya mereka semua menjadi satu. Ya, terus sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Terus supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan padaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama. Seperti kita adalah satu. Ini kerinduan Tuhan. Untuk kesatuan ini Tuhan mau memberikan bukan saja berkat jasmani, berkat rohani. Nyawanya dia berikan. Lewat kematiannya di kayu salib itu dia menghendaki anak-anak Allah yang tercerai berai ini dikumpulkan menjadi satu. Yohanes 11 ayat 49, 50, 51 di sana dituliskan demikian. Lewat kematiannya di kayu salib, tembok-tembok perseteruan itu supaya dirobohkan. Sehingga pihak-pihak yang bermusuh itu menjadi satu. Ini kerinduan Tuhan. Ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan
bahwa engkau mengasihi mereka, ya sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, saudaraku, ini doanya Tuhan Yesus. Kesatuan yang sempurna di antara kita dan di antara kita dengan Dia sebagai kepala gereja. Itu yang dirindukan Tuhan, itu yang menjadi doanya Tuhan. Untuk tubuhnya ini, Tuhan menghadapi segala macam proses yang puncaknya disebut proses salib. Ketika Dia mengatakan rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksud Tuhan, ketika orang-orang Israel itu mengatakan 46 tahun nenek moyang kami membangun bait Allah ini. Kamu akan membangun dalam waktu 3 hari. Yang dimaksudkan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Kenapa tubuhnya sendiri? Tubuh Kristus ini harus mengalami perombakan. Dirombak. Yang dirombak, kalau untuk kita sekarang, kerangka pikir atau mindset. Kerangka pikir kita tentang bait Allah. Kalau kita berbicara tentang bait Allah jasmani, organisasi gereja secara jasmani pasti menuai perpecahan. Amin? Betul tidak? Kalau kita bicara gereja secara jasmani, perpecahan. Tadi beliau, Bapak Edison Pasaribu menyatakan, di Indonesia ada berapa gereja Pak? 320 lebih. Coba bayangkan, perpecahan. Pilu hati Tuhan melihat itu. Jadi kalau dari Bapak Dirjen ada kebijakan bahwa pendaftaran organisasi baru itu dibatasi dan sangat selektif, itu tentunya sangat positif sekali. Positifnya karena Tuhan itu menghendaki kesatuan. Tapi kalau kerangka pikir kita terhadap gereja itu fokus pada gereja jasmani, kita rebutan gereja jasmani, rebutan posisi, rebutan apapun, kalau sudah begitu mesti tengkar. Dalam musyawarah daerah tengkar, kalau perlu berkelahi. Betul tidak? Jujur ini. Hamba Tuhan, pendeta itu makhluk yang sangat luar biasa. Amin. Tetapi aneh tapi nyata. Saya ini ketua sinode, saudara. Saya juga pernah menjadi anggota. Saya melihat bagaimana perkelahian di dalam musyawarah daerah, bagaimana perkelahian dalam mubes. Apalagi kalau salah satu pendeta itu mantan anggota. Saat bertengkar, berebut, secuil, bla bla bla. Dikeluarkan pistol di meja. Wah, pernah ini terjadi. Saudara, tokoh yang levelnya internasional mau berkelahi di dalam musda. Ini kalau orientasi kita ke gereja jasmani semata-mata. Sekali lagi bukan berarti gereja jasmani enggak penting. Tetap penting karena kita hidup dalam negara hukum, kita harus berafiliasi pada badan hukum supaya dalam melayani Tuhan kita itu tertib. Amin. Kalau enggak ada badan hukumnya nanti enggak tertib, enggak ada aturan, enggak ada sistemnya. Royoan nanti. Royoan apa? Royoan domba, royoan bek. Kalau sudah begitu pendeta bisa jadi kanibal. Wow, luar biasa. Kanibal. Padahal istilah kanibal itu mohon ampun. Saya bicara tentang pendeta, ini bukan hamba Tuhan ya. Kalau hamba Tuhan tidak mungkin. Amin. Dia hambanya Allah. Tapi kalau pendeta, karena pendeta itu banyak sekali, di mana-mana pendeta. Karena jabatan pendeta itu kayak kacang goreng, saudara. Betul, ini menyedihkan sekali. Saya sering kali mendapatkan di dalam fellowship yang saya selenggarakan setiap bulan dihadiri
ratusan sampai ribuan hamba Tuhan itu. Kadang-kadang anak kecil umur 12 tahun mendapat kartu jabatan pendeta. Saya kaget saya. 16 tahun PDT. PDT enggak tahu singkatan apa ini. Saudara, jadi saya sampaikan kepada saudara, kalau orientasi kita itu kepada gereja yang organisasi semata-mata, bisa kacau. Oleh sebab Tuhan katakan, rombak bait Allah ini. Kerangka pikir kita, ya selain kita memiliki sistem gereja yang organisasi, kita juga mulai mengarah kepada gereja yang rohani. Amin. Gereja yang rohani, bait Allah rohani adalah tubuh Kristus yang Esa dan Am. Amin. Tubuh Kristus yang Esa dan Am, ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita itu dikuduskan supaya menjadi sempurna. Supaya kita itu mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tentang kegenapan waktu menyatunya sang kepala dengan tubuhnya. Yesus sebagai kepala gereja dan gereja sebagai tubuhnya. Waktu itu kita ketahui. Tapi kalau kita setiap hari berpikir tentang gereja jasmani, maka kita akan menuai perpecahan. Pendeta gerejanya besar, pengerjanya disekolahkan, kuliah, pulang kuliah, membawa pengajaran baru, pecah. Akhirnya pendeta trauma. Trauma sama apa? Pengerja. Padahal tidak semua pengerja seperti itu. Konferensi ini terlaksana karena pengerja-pengerja, imam-imam, hamba-hamba Tuhan semua yang menyatu dari berbagai organisasi. Ini bukan dari satu gereja organisasi saya sendiri, tidak. Dari berbagai organisasi ini. Jadi panitianya. Kalau kita bicara tentang tubuh Kristus, sangat indah sekali. Nah saudaraku, oleh kekuatan dan kuasa salib, tembok persekutuan itu dihancurkan. Tuhan itu menghendaki kita satu. Jadi sasaran pokok pembangunan tubuh Kristus ini harus kita pahami. Kalau sudah berbicara tentang tubuh Kristus itu seperti apa? Polanya untuk membangun tubuh Kristus itu yang mana? Patron, model, belat untuk membangun tubuh Kristus itu seperti apa? Itu harus kita pahami. Sebab banyak orang berbicara tentang tubuh Kristus, tetapi mengarah pada diri sendiri, kita. Tadi seperti Bapak, saya tadi memberikan sambutan, ya toh? Semuanya serba kita, aku. Kalau udah begitu, gereja membangun mercusuar, menara, kemegahan bagi diri sendiri. Dengan berlaku kanibal terhadap gereja-gereja kecil di sekitar, dibabat habis. Nek perlu sak gerejone, sak jemaate dituku kabeh. Itu yang saya maksud kanibal. Banyak tidak? Tapi saya yakin di sini tidak ada. Karena ini tubuh Kristus yang Esa dan Am. Amin. Ya toh? Nah saudara, jadi untuk membangun tubuh Kristus itu tidak bisa sendiri. Tidak bisa satu pengajaran mengatakan, ya dari satu pengajaran terbangun tubuh Kristus yang Esa dan Am. Saya katakan ini omong kosong. Di dalam membangun tubuh Kristus itu semua potensi rohani, semua potensi jasmani yang ada di tengah-tengah gereja, baik di Indonesia maupun di luar negeri, harus disatukan. 9 jabatan rohani, 9 karunia Roh Kudus, 1 Korintus pasal 12 mulai 8 itu. Kemudian 9 pekerjaan kasih Bapa yang ajaib dan sempurna, 1 Korintus 13, 9 buah-buah Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5, itu harus disatukan, dicurahkan untuk membangun kesatuan, untuk membangun kerukunan dalam organisme tubuh Kristus yang Esa dan Am. Gereja yang disebut bait Allah rohani, sidang pengantin perempuan mempelai anak domba. Semua potensi harus disatukan. Tubuh Kristus itu am, umum, universal, artinya mendunia. Bagaimana satu pengajaran bisa membangun tubuh Kristus yang mendunia?
Sementara pengajaran itu tidak pernah keluar dari kandang. Kalau pengajaran itu menyelamatkan, hanya satu pengajaran bisa membangun tubuh Kristus. Dan tanpa pengajaran itu, tubuh Kristus tidak terwujud. Bagaimana orang yang belum mendengar dia? Bagaimana orang di mancanegara sana? Oleh sebab itu saya katakan semua potensi, semua pengajaran yang bersumber dari Alkitab. Nanti akan saya buktikan bahwa semua pengajaran yang bersumber dari Alkitab itu kalau disatukan, disitulah saatnya tubuh Kristus itu terwujud. Amin. Amin. Sehingga nanti tidak ada orang saling merendahkan. Yang merasa dirinya tinggi, pengajarannya tinggi, kemampuannya untuk mengungkap rahasia firman tinggi. Merasa dirinya pengantin perempuan. Kemudian mengatakan, penginjil, wah kamu masih di halaman. Rumput kering kau, harus dibakar. Kami sudah tinggi di atas pintu tirai. Kotak, tabut perjanjian. Kalau begitu bukan tabut perjanjian, kotak wayang gitu. Sudah tahu kotak wayang? Sudah tidak bisa. Dengan satu pengajaran itu tidak bisa. Nanti kita buktikan. Tunjukkan kalau ada di dalam Alkitab bahwa hanya oleh satu pengajaran kita diselamatkan masuk satu tubuh Kristus. Tapi saya akan membuktikan bahwa oleh banyak pengajaran yang bersumber dari Alkitab, tubuh Kristus terwujud. Amin. Amin. Oh haleluya. Tuhan Maha Baik. Saudara yang kasih Tuhan, tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai persekutuan doa, komunitas Kristen, terdiri dari berbagai organisasi. Saudara, ini harus disatukan. Tembok-tembok perpecahan harus dihancurkan. Doktrinmu apa, doktrin kita apa, doktrin kamu apa, tidak memandang doktrin. Karena kalau sudah bicara tentang doktrin itu bicara tentang perbedaan. Yang satu mengatakan makanan ini boleh dimakan. Daging, telur, daging babi enak. Tapi yang satu tidak mau. Bagaimana pendapat saudara? Sudah berkata, oh sesat, enggak mau makan. Coba dekat sama saya tak habisin. Enggak bisa. Dalam Roma 14 Rasul Paulus mengatakan yang makan, jangan menghina yang tidak makan. Amin. Yang tidak makan, jangan menghina yang makan. Kerajaan surga itu bukan persoalan makan dan minum. Amin. Betul tidak? Nah kalau kita menurut Taurat, semua binatang, semua ikan yang tidak bersisik dan bersirip itu haram. Imamat pasal 11. Belut haram, lele haram, tuna haram karena tidak bersisik, tongkol haram. Yang halal cuma yang bersisik dan bersirip, nila, mujair, gurame. Binatang berkaki 4 yang memamah biak dan berkuku belah 2 halal dimakan. Memamah biak tapi tidak berkuku belah seperti kelinci, haram. Babi berkuku belah 2 tapi tidak memamah biak, haram. Daging babi haram menurut Taurat. Itu Taurat. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghapus Taurat, tapi untuk menggenapkan. Semua yang tertulis dalam hukum Taurat, 1 iota pun tidak akan dihapuskan. Selama langit dan bumi masih ada, tidak akan dihapuskan sampai semuanya digenapi. Berarti semua yang tertulis dalam kitab suci ini harus digenapi. Ini Alkitab, ini bukan sejarah. Amin. Amin. Injil Matius pasal 5 itu, ayat 17-18. Ini harus digenapi semua. Nah saudara yang kasih Tuhan, kesatuan tubuh Kristus yang dibangun oleh 9 jabatan, 9 karunia roh, 9 pekerjaan kasih, 9 buah-buah roh, masih ditambah orang-orang yang menanggung 9 proses salib. Roma pasal 8 ayat 35-37 itu. Orang yang mau memikul salib, dia membangun tubuh Kristus.
terdiri dari berbagai suku, bahasa, kaum, bangsa di muka bumi. Bangsa kafir, artinya bangsa kafir itu non-Israel. Israel itu umat pilihan Allah karena Abraham. Bangsa kafir itu dipilih Allah karena Roh Kudus. Bangsa Israel itu cuman suku Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, suku Gad, Aser, dan suku Naptali. Yusuf digantikan Efraim, kemudian Benyamin, 12 suku. Selebihnya dianggap asal kafir. Saudara dari Belanda, saudara bangsa kafir. Saudara dari Kanada, saudara bangsa kafir di mata Israel. Kita bangsa Indonesia ini dianggap bangsa kafir. Bahkan zaman Taurat dianggap anjing-anjing kita ini yang layak dibantai. Nah, sudah kasih Tuhan, bangsa kafir ini dipilih Tuhan. Kelak akan menyatu dengan bangsa Israel. Tubuh Kristus tanpa Israel tidak bisa disebut tubuh Kristus. Israel sekarang memang masih bengal, seperti lembu gila sekarang kelakuannya. Kenapa? Nyawa itu, bunuh nyawa orang seperti bunuh ayam. Pendeta ditangkapi, pengerja ditangkapi, disandra, Alkitab dibakar. Israel sekarang itu masih lupa. Oleh itu kafir dipungut. Israel karena ketidakpercayaannya tadi, apa tadi? Dalam slide show tadi, jadi animasi pasir tadi, sayang antara animasi dengan komentatornya tidak sehati. Tidak sehati, saya bilang kebacut tenan rek. Ketok moto seperti itu, mbok ya ditut nih ceritanya. Mohon maaf ini anak buah sendiri, saya koreksi sendiri. Karena memang mendadak sekali latihannya, baru tadi malam datang langsung, jadi nggak bisa sinkron antara cerita di animasi pasir. Tadi ceritanya itu sesungguhnya begini, ya orang Israel sebagai pohon zaitun asli karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan Yesus, menolak Yesus, menyalibkan Yesus sebagai pohon zaitun dipatong, cabang ini dibuang. Allah Roh Kudus memilih zaitun liar, bangsa kafir dari hutan, dicangkokkan ke dalam zaitun asli, berbuah lebat, memancing cemburunya Israel. Nah pada akhirnya Israel bertobat, ditobatkan. Nanti yang mentobatkan Israel itu bangsa Indonesia. Amin. 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 Nanti besok, kalau nanti tidak nututi, besok saya akan sampaikan, saya akan buktikan dari kitab suci bahwa nanti yang bisa menjangkau Israel bertobat kembali kepada Allahnya, menyatu dalam kesatuan tubuh Kristus adalah bangsa Indonesia. Amin. Oleh sebab itu saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Amin. Amin. Kita harus berdoa untuk Indonesia ini. Sebab dari Indonesia ini nanti dunia mendapat berkat. Kalau selama ini saudara mendengarkan khotbah, kalau yang khotbah orang Indonesia sendiri kurang tertarik, yang khotbah orang Barat, saudara manggut-manggut, sana tertawa, kamu tertawa. Jangan diterjemahkan ya Mas ya. Sudah tertawa. Nah saudara, tapi ya saudara tidak ngerti apa-apa. Kalau orang pribumi khotbah kayaknya enggak berarti. Tuhan balik suatu saat, saudara bangsa Indonesia khotbah, semua orang mancanegara akan menjadi pendengar saudara. Amin. Amin. Kegerakan itu seperti kilat memancar dari timur ke arah barat, bukan dari barat ke timur. Kewalik. Betul tidak? Tapi selama ini selalu dari barat ke timur. Betul tidak?